Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah dan Bunda serta Ananda yang telah hadir pada acara LDKS dan Bela Negara SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Sebelum memulai acara, izinkan saya, Dewi Sunarti, sebagai pembawa acara untuk membacakan tata tertib hari ini. Yang pertama, demi kelancaran koneksi dalam sesi diskusi hari ini, mohon untuk bersedia mengaktifkan kamera dan mute mikrofonnya mulai sekarang dan selama berjalannya sesi. Yang kedua, sesi diskusi hari ini bersifat untuk kalangan terbatas. Kami akan rekam sesi ini untuk menjadi bahan diskusi pada sesi di kemudian hari. Perhatian bahwa setiap peserta dilarang merekam sesi diskusi hari ini dalam bentuk video maupun audio. Para peserta hanya mengikuti sesi ini dengan satu device saja. Apabila peserta login dengan lebih dari satu device, mohon diketahui kami akan pindahkan sementara akun peserta ke waiting room sehingga diklarifikasi lebih lanjut. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah hadir bersama kita hari ini dan semoga kita semua dapat memetik manfaat yang bermakna dari diskusi hari ini. Siapkan diri dan semangat. Baik, hadirin sekalian, sebelum memulai acara, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Bangsa Ibu Haja Insinyur Andri Herliani beserta jajarannya. Yang kami hormati Direktur Perguruan Al-Azhar Syifa Budi Cibubur Bapak Tony Yunanto MPD, yang kami hormati Kepala SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur Bapak Anwaruddin MPDI, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Saiful Arif STHI, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Reska Nerissa SPD. Yang kami hormati narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Kolonel CHK Purnawirawan Yon Afia SH.MH. Dan yang Ibu hormati, para Dewan Guru SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur, serta peserta didik kelas 7 dan kelas 8 SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam acara LDKS dan Bela Negara SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur Cilengsi pada tahun pelajaran 2021-2022. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, Ibu akan membacakan daftar susunan acara pada hari ini. Yang pertama, registrasi Zoom. Kemudian yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, ikrar yang akan dipimpin oleh Yodia Anaya Veda kelas 71 SKS. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Azhar. Yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah Bapak Anwaruddin MPDI. Kemudian yang keempat, materi bela negara dan cinta tanah air. Yang kelima, tanya jawab. Dan yang keenam, doa serta penutup. Hadirin yang kami hormati, acara pertama yaitu pembacaan ikrar yang akan dibacakan oleh Ananda Yodia Anaya Veda dari kelas 71
Kemudian akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Azhar Sifabudi. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. I witness that there is no God but Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. And I witness that Muhammad is the messenger of Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabbah. I sincerely accept Allah as my God. Aku rela bertuhan Allah. Wa bil Islami dina, and Islam as my religion. Dan aku rela beragama Islam. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, and Muhammad as my prophet. Dan aku rela bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil Qur'ani imama wa hakama, and the Holy Quran is my guidance and supreme law. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Oh Allah, increase my knowledge. Ya Allah, tambahlah ilmuku. Warzuqni fahma, and improve my understanding. Dan pertinggilah kecerdasanku. Amin.
acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah sekaligus pembukaan kegiatan LDKS dan Bela Negara. Kepada Bapak Anwaruddin, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Yang Pak Anwar hormati segenap pimpinan SMP dan juga Dewan Guru yang kami hormati, narasumber kita pada siang hari ini, beliau Kolonel Purnawirawan John Arfa, yang kami hormati dan Pak Anwar banggakan semuanya, peserta didik ya, yang alhamdulillah peserta didik SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur, yang pada hari ini insya Allah kalian akan mengikuti kegiatan LDKS dan Bela Negara. Tentunya kegiatan ini merupakan kegiatan yang insya Allah banyak sekali manfaatnya untuk kalian di masa yang akan datang. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul kembali secara virtual dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Kalau kita sudah bersyukur, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat itu lebih daripada yang lain. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku pengikutnya. Anak-anakku sekalian, pada kegiatan pagi menjelang siang hari ini, kalian akan mendapatkan beberapa materi yang baik ya mengenai latihan dasar kepemimpinan siswa dan juga bela negara. Mengapa kegiatan itu kita adakan di SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur? Karena kami ingin bahwa kita benar-benar sebagai warga negara harus sadar betul bahwa kewajiban sebagai warga negara Indonesia adalah yang membela negaranya. Bagaimana sih caranya membela negara itu? Mungkin nanti kalian sebagai pelajar saat ini ada porsinya yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Kegiatan ini diantaranya adalah bela negara. Bela. Kalau kita melihat arti daripada bela, yaitu menjaga, memelihara, menjaga nama baik dan sebagainya. Berarti porsi kalian sebagai peserta didik untuk bela negara kali ini adalah bagaimana caranya kalian belajar dengan baik, bagaimana caranya kalian bersungguh-sungguh untuk bisa kreatif, ya, inovatif, agar apa? Agar bisa menjaga marwah dari negara ini yang merupakan negara Islam terbesar, merupakan negara yang toleransinya tinggi. Kemudian negara Indonesia ini merupakan negara yang berbagai macam suku, bangsa,
marwah itu semuanya tetap satu kesatuan. Marwah itu harus dijaga. Tentunya ketika kalian semakin banyak wawasan belajar banyak wawasan yang kalian peroleh, banyak wawasan yang kalian ketahui tentang dari satu suku ke suku lain, dari bahasa satu ke bahasa yang lain, itu kan merupakan sebuah hasanah yang baik, sebuah struktural yang bermacam-macam tapi tetap satu kesatuan negara Republik Indonesia. Itu bela negara kalian yang paling terpenting adalah sekarang, yaitu memelihara marwah negara ini, tetap menjaga kesatuan negara ini dengan hal-hal yang positif, dan kalian harus bisa juga nanti di masa yang akan datang, siapa tahu kalian menjadi pemimpin negara ini, kalian harus bisa membawa negara ini lebih maju lagi. Kemudian dalam bela negara ini kalian nanti akan mendapatkan latihan dasar kepemimpinan siswa. Ada beberapa hal mungkin dari Pak Anwar yang ingin Pak sampaikan. Yang pertama, landasan ketika kalian menjadi seorang pemimpin yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, setiap orang itu pasti menjadi pemimpin, baik bagi dirinya atau bagi orang lain. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap individu itu dia akan bertanggung jawab dengan apa yang ada dalam dirinya. Bertanggung jawab berarti kalian menjadi seorang pemimpin bagi diri sendiri, kalau bertanggung jawab untuk diri sendiri. Bertanggung jawab untuk keluarga berarti kalian sebagai pemimpin keluarga. Bertanggung jawab untuk di sekolah ini, SMP Al-Azhar, berarti kalian sebagai pemimpin utama di sekolah itu atau kepala sekolah. Kalian bertanggung jawab untuk seluruh warga negara, berarti kalian menjadi pemimpin nomor 1 di negara itu atau presiden. Semuanya pada dasarnya menjadi pemimpin. Yang pertama harus mempunyai dasar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi, bahwa sesungguhnya semuanya akan dimintakan pertanggungjawabannya atas apa yang dia lakukan. Dalam hadis dijelaskan kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Ketika kita sadar bahwa kita akan dimintakan pertanggungjawabannya, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan harus semuanya satu karena Allah. Yang kedua, harus bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Dan yang ketiga, selain bertakwa kepada Allah, bertanggung jawab, yang ketiga adalah menyampaikan amanah yang diberikan. Kalian mempunyai amanah masing-masing sesuai dengan levelnya. Level sebagai pelajar, amanahnya belajar dengan baik, berperilaku yang baik kepada orang tua, kemudian juga bagaimana caranya berprestasi untuk diri sendiri. Berprestasi untuk diri sendiri merupakan amanah untuk diri kalian. Bagaimana saya menggapai prestasi saya sesuai dengan potensi saya. Bagaimana saya bisa mendapatkan nilai yang baik sesuai dengan kemampuan saya. Amanah-amanah itu ada dalam diri seorang masing-masing sesuai dengan levelnya. Sehingga ketika kita mendapatkan amanah, berarti Allah sudah percaya kepada kita. Ketika Allah sudah percaya pada kita, berarti kalian memimpin diri kalian masing-masing. 3 hal itu dulu dari Pak Anwar, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, bertakwa kepada Allah, bertanggung jawab, karena sesuatu yang kalian lakukan akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dan yang terakhir, jalankan amanah itu, sampaikan amanah itu. Maksimalkan amanah yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan nanti mendapatkan materi yang bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf apabila Pak Anwar ada beberapa hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar atas sambutannya dan juga pembukaan kegiatan LDKS dan Bela Negara. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi acara utama, yaitu pemaparan dari narasumber, sebelumnya kita simak terlebih dahulu video LDKS dan Bela Negara. Dari apa? Dari apa? Satu, dua, ASBCC. Hadap kanan. Satu, dua, ASBCC. Bisa teman. ASBCC. Bisa. Ya, bisa. Sekarang kalian saya coba. Dewi. Seru sekali ya kegiatan LDKS dan Bela Negara. Pada saat itu dilakukan sebelum adanya pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini lekas berlalu dan kita dapat bertatap muka dan melakukan kegiatan secara langsung tanpa ketakutan akan adanya virus COVID-19. Oke, acara selanjutnya adalah acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi mengenai LDKS dan Bela Negara dari pemateri kita, yaitu Bapak Kolonel CHK Purnawirawan Yon Afia SHMH. Sebelum kenalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Yon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya nih saya akan memperkenalkan Bapak dengan nama lengkap Bapak Yon Afia SHMH, pangkat terakhir Kolonel Korps Hukum. Untuk jabatannya, yang pertama, sebagai instruktur atau guru militer di Pusat Pendidikan Hukum TNI
AD dari tahun 88 hingga tahun 96. Kedua, sebagai auditor militer di TNI, di Mabes TNI, mohon maaf. Kemudian yang ketiga, sebagai penasehat hukum di Direktorat Hukum TNI AD dari tahun 2016 hingga 2018. Yang keempat, menjadi dosen hukum internasional dan hukum pidana militer di Sekolah Tinggi Hukum Militer dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Dengan riwayat jabatan, yang pertama, Kepala Auditorat Militer 1, strip 01, Banda Aceh. Yang kedua, Kepala Auditorat Militer 3, strip 14, Denpasar. Yang ketiga, Kepala Hukum Kodam 12, Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Yang keempat, Kepala Tim Dosen Hukum Pidana Militer di Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta. Nah, dan setelah purna tugas militer, Bapak Yon Afia mendapatkan amanah untuk menjabat di Kepala Kantor Cabang PT Asabri Persero di Medan tahun 2019 hingga tahun 2021. Seperti itu ya Bapak. Oke, sudah nggak sabar nih Pak kita mendapatkan sharing ilmu dari Bapak Yon Afia. Sekarang kita bisa mulai sekarang Pak Yon. Insyaallah. Silakan Pak Yon untuk waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Bapak yang terhormat, Pak Kepala Sekolah, Pak Anwar, pada bapak-bapak, ibu-ibu, staf guru-guru di SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur, dan kepada anak-anakku yang ku cintai dan ku banggakan. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Takbir. Allahu Akbar. Ya, tetap semangat ya anak-anak sekalian. Assalamualaikum, maaf Bapak Yon, mungkin mic-nya masih tertutup. Ya. Ya, sudah terdengar jelas, Bapak. Tadi takbirnya kedengaran? Terdengar, Pak. Ya, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada kita semua pengikutnya yang setia hingga akhir hayat kita. Anak-anakku yang kucintai dan yang kubanggakan, suatu kebanggaan, suatu kehormatan bagi diri kami untuk bisa memberikan sedikit sumbangsih dalam program LDKS dan bela negara di SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur ini. Dalam tema membangun semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai religius nasionalis.
Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku mengajak manusia kepada Allah dengan hujah yang nyata. Aku dan pengikutku semua maha suci Allah dan aku bukan termasuk orang-orang musyrikin. Qala ta'ala aidan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang sempurna, yang terbaik, the best of the best. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman di antara kalian sebelum kalian mencintai saudaramu sebagaimana kalian mencintai dirimu sendiri. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah atau fama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang hidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku pastilah nanti bersama-samaku di sorga. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ada kata-kata hikmah yang mungkin sering kita dengar. Hisbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman kita. Jadi kita mencinta tanah air kita ini bagian daripada iman kita seorang mukmin. Dan bagi anak-anak sekalian, sa'abul yaum wa rijalul ghad. Ya. Sa'abul yaum wa rijalul ghad. Atau dengan bahasa yang biasa kalian ucapkan, student today and leader tomorrow. Student today and leader tomorrow. Belajar atau siswa hari ini, pemimpin di masa depan. Ya, insya Allah kalian semua nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Anak-anakku yang ku cintai dan kubanggakan semua, tidaklah kita ragukan lagi bahwa teladan terbaik bagi umat manusia adalah sosok pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu manusia yang agung, kekasih Allah Ta'ala. Baik dalam semua aspek kehidupan kita. Maka sebagai insan beriman, hendaklah kita senantiasa mengikuti contoh dari Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan kita. Walaupun kalian sekarang dalam status pelajar, siswa, maka ada porsi yang besar, ada tanggung jawab yang besar bagi kalian semua adalah untuk belajar secara sungguh-sungguh agar ilmu yang kalian dapatkan nanti bermanfaat di masa depan.
Barang siapa yang melangkahkan kakinya ke majlis suatu ilmu, niscaya nanti Allah akan mudahkan dia menuju pintu-pintu surganya Allah. Barang siapa yang meninggal, wafat dalam menuntut ilmu, maka dia termasuk golongan orang-orang yang syahid di mata Allah Ta'ala. Jadi, syahid perjuangan ini tidak hanya harus memanggul senjata, memegang bedil, tapi seorang pelajar yang bersungguh-sungguh belajar menuntut ilmu, ternyata dalam perjalanan yang dia meninggal dunia, maka Allah kategorikan dia sebagai seorang yang mati syahidan. Demikian juga seorang kepala keluarga yang mencari nafkah untuk keluarganya, istri dan anak-anaknya meninggal dunia, Allah kategorikan juga termasuk yang mati syahid, orang yang mulia dalam kehidupannya. Bahkan anak-anakku sekalian, beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1978, ada sebuah buku yang fenomenal dari seorang astronom fisika yang bernama Michael Hart, telah menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai peringkat pertama, ya, peringkat pertama dari 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Masya Allah, kita merasa bangga. Itu penilaian yang objektif dari seorang, bukan dari kalangan muslimin, tapi seorang non-muslim mengakui bahwa baginda Rasulullah SAW adalah tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Baik beliau sebagai mudanya, remajanya, bagaimana beliau menunjukkan kualitas dirinya sebagai remaja yang tangguh, menjadi pengembala kambing, ya, menjadi keponakan dari pamannya yang baik, berbakti kepada pamannya setelah ditinggalkan kedua orang tuanya. Kemudian pada masa beliau berangkat dewasa, ya, beliau diakui sebagai Al-Amin, yaitu pemuda atau pribadi yang dipercaya di kalangan kota Mekah waktu itu, ya, bahwa beliau dianggap lelaki atau pemuda yang sangat-sangat dipercaya, jujur, bersih, amanah, bertanggung jawab dalam setiap tingkah laku beliau. Maka beliau diberi gelar Al-Amin. Demikian juga perjalanan hidup beliau setelah bekerja dengan seorang wanita tajir yang bernama Khadijah. Ya, Siti Khadijah, seorang pengusaha wanita yang sukses waktu itu. Beliau bekerja sebagai pedagang, membawa barang dagangannya Siti Khadijah. Waktu itulah para pedagang-pedagang yang lain mengakui keunggulan baginda Rasulullah SAW dalam berdagang dan berbisnis, sehingga usaha perdagangan yang beliau emban itu mendapatkan keuntungan yang besar dan menjadi buah bibir bagi pembeli-pembeli, bagi sesama pedagang, tentang kejujuran, tentang keterbukaan, tentang pribadi yang mulia, hingga orang-orang
senang untuk berbisnis dan berjual beli dengan beliau. Anak-anakku sekalian, ini menunjukkan bahwa baginda Rasulullah SAW semenjak kecil sudah ditempa, dibina, dididik oleh orang tua dan dilanjutkan oleh pamannya menjadi pemuda yang siap untuk mengemban tugas yang maha besar sebagai utusan Allah Ta'ala. Maka di usia 40 tahun, beliau telah dilantik menjadi Rasulullah SAW, mengemban tugas dakwah kepada kaum kafir Quraisy, ya, saudara-saudara, paman-paman beliau, masyarakat di kota Mekah waktu itu. Maka anak-anakku sekalian, bagaimana setelah baginda Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, maka beliau mendapatkan ujian yang besar, mendapatkan tantangan besar daripada kalangan, bukan kalangan orang jauh, akan kalangan kerabat terdekat, sampai paman beliau Abu Jahal dan Abu Lahab pun menentang keras usaha dakwah Rasulullah SAW untuk mengajak manusia mendapatkan kesuksesan di dunia yang sementara ini dan di akhirat selama-lamanya, untuk mengikuti ajaran Islam yang sempurna yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Anak-anakku sekalian, sebagai ilustrasi dari 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah tersebut, di dalamnya ada nama-nama lain yang mungkin kalian pernah mendengar, seperti Isaac Newton. Ada yang tahu siapa itu Isaac Newton? Coba angkat tangan. Siapa? Boleh sebutkan nama. Isaac Newton itu sebagai apa? Ahli apa? Siapa? Ahli fisika. Wah, ahli fisika. Dari siapa namanya nih? Reva, ahli fisika. Yang lain mungkin ada pendapat lain, silakan. Ahli fisika. Ya, ada yang lain yang mempunyai informasi atau masukan? Sama ya? Bukan hukum gravitasi. Nah, ahli matematika juga, Pak. Iya, matematika pintar. juga. Jadi seorang ahli fisika dan matematika yang terkenal. Astronomi. Nah. Kemudian itu jawabannya benar ya. Kemudian ada di dalam berikutnya adalah Nabi Isa alaihissalam, ya. Ranking ketiga ditaruh oleh Michael Hart itu adalah Nabi Isa alaihissalam yang membawa kitab Injil. Kemudian berikutnya nomor 4 ada Siddhartha Gautama. Siapa yang tahu Siddhartha Gautama apa ajarannya? Ayo, siapa yang? Buddha. Buddha. Bagus. Siapa tuh yang pertama jawab tadi? Khalid. Luar biasa, Masya Allah. Ya. Kemudian berikutnya yang kelima ada Kongfucu. Nah, apa itu Kongfucu? Agama Cina. Ya, ini umumnya dianut oleh orang-orang Cina. Ya, Kongfucu satu aliran yang di Indonesia juga ada. Kemudian dalam ranking 51 ada lagi sahabatnya baginda Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dalam buku tersebut di pertengahannya yang urutan 51 ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab terakhir jabatannya apa, anak sekalian? Khalifah. Setelah berapa? Setelah siapa? Setelah Abu Bakar. Iya, pintar. Ini cerdas-cerdas semua ini, ya. Siswa-siswi SMP Al-Azhar nih sudah punya referensi yang lengkap. Alhamdulillah. Selanjutnya, anak-anak sekalian, dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran ulama sekaligus para pahlawan nasional. Ya, coba siapa para pahlawan nasional kita?
Pangeran Diponegoro. Ya, mana sih? Ya, siapa lagi? Sudirman. Sudirman. Iya. Patimura ya. Banyak ya. Apa? Bagus semuanya, benar. 100, nilainya 100. Kemudian apa yang anak-anak lihat dari uniform atau tampilan dari pahlawan-pahlawan kita dahulu seperti Imam Bonjol di Penogoro, kira-kira? Gagah. 1 gagah. 2 apa lagi? Tegas. Rela berkorban. Iya. Apa lagi yang lain? Tegas ya nggak? Tegas. Kalau dari seragamnya gimana? Seragamnya gimana kira-kira? Ganteng. Hah? Ganteng. Uniformnya kayak pakai loreng kah? Pakai rompi kah? Ya. Pakai apa? Bagus. Uniformnya bagus. Ingat, pernah lihat fotonya Pangeran Diponegoro atau Tengku Imam Bonjol enggak? Oh, kayaknya. Iya. Iya, kayaknya pernah. Nah, pakaiannya kayak apa? Coba sedikit dinarasikan apa sosoknya. Pakai turban gitu. Iya, itu dia. Jadi Bapak ingin tahu sejauh mana kalian mengenal para pahlawan dulu. Yang notabene mereka itu adalah para ulama. Ya? Apa? Para ulama. Pakai sorban, pakai gamis, pakai kuda putih, ya nggak? Betul nggak? Betul. Iya. Pakai pedang, ya, pakai tombak. Ada Panglima Patimura, ada yang namanya Diponegoro, ya. Ada Teku Umar di Aceh, ya kan? Mereka di wilayah Nusantara ini berjuang mati-matian membela setiap jengkal tanah air kita. Jangan sampai dijajah oleh Belanda. Dan berikutnya juga datang yang namanya tentara Heiho, Jepang. Berapa tahun kita dijajah Belanda? Siapa yang tahu? 4 abad. 350. 350 abad. Siapa? Coba. 3 abad. 350 tahun. Siapa tuh? Ya, 3,5 abad. Iya, 3,5 abad yaitu 350 tahun. Betul sekali, tepat ya. Pintar. Kalau Jepang berapa tahun kita dijajah? 3,5. 3 tahun. Iya, 3 tahun setengah ya. Jadi 1/10-nya. Ya. Ya. 3,5 tahun, tapi penderitaan yang kita alami ya, orang-orang tua, nenek moyang kita di zaman Jepang itu lebih sakit, lebih besar penderitaan dialami dibandingkan waktu Belanda. Kenapa? Karena orang Jepangnya terkenal dengan kejam. Ada kerja paksa, rumusa dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan penderitaan yang tidak pernah henti-hentinya dialami oleh para pendahulu kita, orang-orang tua kita, nenek moyang kita yang berjuang untuk menyelamatkan wilayah Nusantara ini. Anak-anakku sekalian, Indonesia kita ketahui punya wilayah yang sangat luas, ya, sangat luas. Wilayah Nusantara ini mulai dari mana? Sabang sampai Merauke. Dari satu lagi sampai ke Pulau Merauke. Sabang sampai ke Pulau Rote, ya. Jadi sangat luas. Wilayah Nusantara ini sangat luas. Waktu itu mereka semua sudah bersumpah untuk mempertahankan setiap jengkal wilayah tanah air ini jangan sampai ada jajah oleh para penjajah seperti Belanda dan Jepang. Maka anak-anak sekalian, anak-anakku sekalian, bahwa wilayah ini sangatlah luas dan tentu membutuhkan bala tentara yang kuat. Bala tentara yang kuat itu di Indonesia ya, yang sekarang dikenal dengan TNI, Tentara Nasional Indonesia, bersama-sama dengan rakyat.
Ya. Karena dulunya adalah ABRI Manunggal Rakyat. Coba siapa yang tahu apa itu Manunggal? Kata-kata Manunggal itu apa? Bersatu, Manunggal? bersatu. Ya. Bersatu. Ya, ABRI Manunggal Rakyat. Berarti ABRI berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali kepada rakyat. Sebagai Bapak ini. Bapak dulu dari rakyat, ya orang biasa. Lalu setelah mendaftar jadi prajurit TNI, ya membela rakyat. Kemudian kembali sekarang pensiun jadi rakyat lagi. Jadi penceramah, jadi orang biasa sebagai hamba Allah. Ya. Mudah-mudahan di sisa-sisa usia kita ini kita dapat berbuat kebaikan, beramal soleh sehingga akan dibalas oleh Allah Ta'ala sebagaimana mestinya di tempat yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, meskipun para pahlawan kita itu hanya dengan bersenjata yang sangat sederhana, persenjataannya seperti bambu rucing, golok, ya, tombak, panah, mereka mampu, ya, untuk menghadapi musuh, ya, dengan persenjataan yang lengkap. Jadi mereka punya persenjataan lengkap. Belanda punya persenjataan meriam, ya, punya senapan laras panjang, punya tank waktu itu, dan punya kapal yang bisa mengharingi lautan samudra kita. Sementara kita, para pejuang kita itu sangat-sangat sederhana sekali persenjataannya. Namun berkat rahmat Allah Ta'ala, perjuangan mereka tidak sia-sia karena diridhoi Allah Ta'ala, maka kemerdekaan negara Republik Indonesia dapat diraih pada tanggal berapa? Kita proklamirkan 17 Agustus 17 Agustus 1945. tahun 17 Agustus 1945. Ya. Situlah kita telah mencapai kemerdekaan Republik Indonesia dengan segala macam bentuk pengorbanan, ya, baik diri, jiwa, harta maupun keluarga kita. Waktu itu banyak yang dikorbankan demi tercapainya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang perlu anak-anak ketahui, bahwa sungguh sangat berat perjuangannya para pahlawan kita dulunya dengan menunjukkan keberanian mereka, patriotisme para pejuang itu dalam hadapi musuh negeri ini, yang tentu mereka menginginkan negeri yang indah, yang kaya raya dengan sumber daya alam ini mereka kuasai, sehingga mereka bisa meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dibawa ke negeri mereka. Dan kita tentu sebagai warga negara Republik Indonesia tidak rela jika semua kekayaan alam kita, semua keberkahan yang ada di bumi persada ini dibawa oleh kaum penjajah. Setuju nggak anak-anak? Setuju, Pak. Setuju. Siap nggak untuk memperjuangkan negara kita nanti jika ada orang saya merokok? Maka untuk sementara waktu kalian semua harus menuntut ilmu, memperluas wawasan, meningkatkan nilai-nilai moralitas, ya, takwa, iman dan takwa, juga iman, ilmu dan iptek, ya. Ilmu pengetahuan. Jadi iman dan takwa, imtak dan iptek. Iman dan takwa, ilmu dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Nanti tentu harapan kami yang tua-tua ini akan mempersiapkan generasi muda ini mengambil alih kepemimpinan ini di masa yang akan datang, tentu dengan bekal yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, kemampuan iman dan takwa, dan ilmu dan pengetahuan yang kalian miliki. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, para pejuang, para pahlawan tersebut semua telah bersumpah akan mengusir penjajah Belanda Jepang ini di bumi persada Nusantara ini, meskipun mereka tentu
mempunyai keinginan lagi untuk kembali menguasai negara ini. Terbukti pada 48, Belanda kembali mendompleng dengan label VOC ya, yaitu namanya Organisasi Perdagangan Belanda waktu itu ingin melakukan tindakan agresi terhadap pemerintahan Indonesia yang syah. Maka pada tahun 1948 terjadilah agresi Belanda pertama, yang waktu itu sempat membuat pemerintahan Indonesia yang baru seumur jagung menjadi goncang, dan terjadilah gonta-ganti kabinet pada waktu itu untuk menata pemerintahan ketatanegaraan ini agar mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik, dan itu mengalami tantangan yang besar bagi pemimpin kita waktu itu, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta dalam memperjuangkan keberadaan atau kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan beberapa kali pindah karena diancam dan diteror oleh penjajah Belanda yang itu mendompleng lagi, sehingga Insinyur Soekarno sebagai presiden waktu itu beberapa kali sempat diintimidasi dan ditahan oleh Belanda, dan memerintahkan kepada presiden agar perjuangan masyarakat atau rakyat Indonesia yang waktu itu dipimpin oleh Jenderal Sudirman, ya, waktu itu masih Letnan Kolonel Sudirman, agar tidak melakukan perlawanan lagi di beberapa wilayah waktu itu di Jawa. Namun jawaban dari Jenderal Sudirman waktu itu adalah dia tidak bisa menyerahkan begitu saja wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kepada Belanda, dan dia bertekad terus untuk bergerilya di hutan-hutan, di tempat-tempat lain di mana sentra-sentra kekuatan musuh Belanda waktu itu mereka serang dan mereka teror, sehingga perjuangan mereka tidak sia-sia. Akhirnya Indonesia diakui bahwa tetap eksis dan diakui oleh negara internasional, dunia internasional, bahwa Belanda tidak mempunyai kekuasaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah diproklamirkan pada saat 17 Agustus tahun 1945. Maka Panglima Sudirman waktu itu walaupun dalam kondisi sakit, ya, walaupun dalam kondisi sakit, beliau tidak menyerah, bahkan dalam keadaan ditandu kemana-mana. Panglima Sudirman senantiasa membakar semangat dan menggolorkan semangat pasukannya untuk senantiasa meningkatkan perlawanan kepada penjajah Belanda, nikah Belanda waktu itu. Alhamdulillah dengan perjuangan beliau itulah akhirnya Belanda kembali ke negerinya, dan mereka telah gagal untuk kembali menguasai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, Panglima Sudirman pun telah memberikan teladan yang terbaik kepada setiap insan prajurit TNI di Indonesia dalam mempertahankan martabat dan marwah kehormatan bangsa kepada dunia internasional, ya. Walaupun dalam fisik beliau kelihatannya sangat ringkih, tidak sehat, namun semangat beliau senantiasa membaja, dan tekad beliau semata-mata ingin berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan contoh
dan teladan yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertolongan Allah kepada negeri kita waktu itu diridhoi dan diberkahi sehingga Panglima Sudirman telah menjadi tokoh legenda dan merupakan ikon bagi prajurit TNI dimanapun berada sampai sekarang. Beliau dikenal dengan Panglima Besar Sudirman yang mungkin di Jakarta pernah lihat patung Panglima Sudirman. Siapa yang pernah lihat patung Panglima Sudirman di Jakarta ini? Pernah. Di mana? Ayo, di mana patung itu berada? Di Jalan Sudirman. Ya. Iya, sekali namanya aja Panglima Sudirman di Jalan Sudirman, yaitu jalan protokol, ya, jalan utama di pusat pemerintahan yaitu ibu kota negara kita ini di Jakarta. Disitulah berdiri dengan gagahnya Panglima Sudirman, meskipun secara fisik beliau tidaklah kekar, beliau adalah orang yang besar posturnya, tapi jiwa beliau yang besar, semangat patriotisme beliau yang luar biasa menyebabkan kita sebagai prajurit TNI ini wajib untuk meneladani kepemimpinan, kejujuran, patriotisme Panglima Sudirman. Anak-anakku sekalian, sejarah telah membuktikan bahwa Rasulullah SAW telah berperan sangat banyak sebagai pemersatu, dan juga sebagai pencipta perdamaian yang waktu itu di kota Mekah sering terjadi permusuhan antara suku, perang antar suku, terutama suku Aus dan Khazraj, karena ingin menonjolkan, ingin diakui kebesarannya, kekuasaan mereka suku-suku ini terhadap suku-suku yang lain, sehingga terjadilah pertumpahan darah. Maka Rasulullah SAW lah akhirnya bisa mendamaikan mereka di antara dua suku tersebut dengan kisah yang fenomenal juga pada saat mereka bersengketa, pada saat mereka sempat bertikai untuk meletakkan batu hitam atau Hajarul Aswad yang dulunya setelah direnovasi diangkat keluar di posisinya untuk dikembalikan ke tempat semula. Maka Rasulullah SAW lah yang tampil sebagai pemuda yang bisa memberikan solusi, bisa memberikan jalan keluar terbaik agar mereka ini tidak berperang, tidak terjadi pertumpahan darah, dan Rasulullah SAW telah mampu menjadi pemersatu dengan kalangan-kalangan bangsa Arab. Waktunya. Maka anak-anakku sekalian, inilah yang sangat perlu kita teladani di dalam kehidupan kita, bagaimana sosok baginda Rasulullah SAW yang fenomenal. Beliau memang manusia pilihan Allah Ta'ala yang diutus oleh Allah ke dunia ini untuk diikuti oleh semua umat manusia. Kalau kita ingin berhasil, ingin sosial hidup di dunia ini, maka wajib hukumnya bagi kita untuk mencontoh, menteladani peri kehidupan Rasulullah SAW. Dan bagi kita prajurit TNI di negara kita, Republik Indonesia ini telah diberikan sosok yang juga meneladani kehidupan baginda Rasulullah SAW, yaitu Panglima Besar Sudirman, yang selalu kita ingat perjuangan beliau dalam bergelia sehingga negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap eksis dan diakui oleh dunia internasional. Ke anak-anakku sekalian, mungkin demikianlah pembekalan latihan dasar kepemimpinan siswa pada siang hari ini.
walaupun masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan sana sini, semoga ada manfaatnya bagi kalian semua untuk bekal dalam kehidupan kita, bahwa apabila kita senantiasa mengikuti cara hidup baginda Rasulullah SAW, ya, kita niscaya nanti akan berhasil di dunia sementara ini dan di akhirat selama-lamanya. Maka kita tingkatkan selain intelijensia kita juga harus tingkatkan kemampuan emosional kita dan kemampuan spiritual kita. Dikenal dengan emotional quotient dan spiritual quotient. Jadi kita tidak bisa dalam kehidupan kita, apalagi menjadi seorang pemimpin, hanya mengandalkan intelektual saja tanpa disertai dengan emosional yang bagus, ya, dan spiritualnya yang tinggi. Itulah yang penting bagi kita untuk membekali diri kita semenjak kita muda, semenjak kita remaja, sampai nanti kita memang pantas untuk menjadi pemimpin bangsa ini di masa depan. Insya Allah saya yakin dan kita semua yakin kalian semua adalah calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian saja anak-anak sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yon Afia. Nah, sekarang setelah kita mendengarkan materi yang telah diberikan oleh Bapak Yon Afia, sekarang adalah sesi tanya jawab Bapak. Untuk sesi tanya jawab ini, peserta didik dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu agar terlihat siapa yang bertanya, kemudian baru mengajukan pertanyaannya. Oke, untuk anak yang mau bertanya, silakan. Untuk saya mungkin untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Oke, ini di sini ada Khalid. Bentar. Ya, Khalid silakan di unmute. Ya, bisa bertanya langsung kepada Bapak Yon Afia. Ya, Bapak pernah ke daerah perang nggak atau ikut perang? Itu aja pertanyaan Khalid. Nah, Khalid ini mulai ada namanya dulu sahabat, ya, Khalid bin Walid terkenal sebagai panglima perang. Ya, Khalid mudah-mudahan jadi panglima TNI nanti. Amin. Ya, oke Pak. Mana nih yang Khalid? Wajahnya kelihatan? Ini yang mana Pak, yang Khalid? Ini. Hah? Ini Pak wajahnya nih, udah kelihatannya. Udah banyak. Masya Allah. Ini ya udah kelihatan wajah Khalid, memang wajah pemberani nih, ya, penampilannya oke punya. Dan ya. Jadi Bapak dulu ya pernah bertugas di Aceh tahun 2003 sampai 2005. Itu namanya waktu itu mengatasi GAM di Aceh, ya. Gerakan Aceh Merdeka. Pernah Khalid dengar? Udah lahir belum tahun 2003? Pernah. Udah lahir. Khalid lahirnya tahun berapa? 2009. Belum lahir Khalid. Jadi 2003 sampai 2005 Bapak itu ditugaskan di Aceh. Waktu itu ada namanya masih konflik antara pemerintah pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka namanya. Khalid ya, Gerakan Aceh Merdeka. Mereka ingin memerdekakan diri, melepaskan diri karena nggak puas dengan pemerintah pusat begitu ya. Kita waktu itu tugas utama kita bagaimana mendamaikan, bagaimana mereka kembali bersatu, karena kita ini adalah satu negara kesatuan Republik Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, nggak boleh ada terpecah-pecah, ya. Saudara kita, walaupun berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, tahun 1928 kita sudah bersumpah. Nah, kalian tahu nggak apa sumpah tahun 28? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Nah, apa isinya? Berbeda-beda tapi tetap. Sumpah Pemuda. 1, berbahasa Indonesia. Tanah air 1. Apa? Tanah air apa? Tanah air 1, tanah Indonesia. 1 lagi? Berbangsa 1. Bangsa Indonesia, ya itu ya. Itu nama Sumpah Pemuda. Sudah lahir tahun 28 sudah ada.
bahasa persatuannya Indonesia. Maka disitulah nanti timbulnya negara kesatuan Republik Indonesia yang luas, mulai Sabang sampai Merauke. Jadi waktu itu 3 tahun Bapak di Aceh sebagai yang namanya sempat bersidang. Mungkin nanti Khalid bisa buka di YouTube ya. Mayor waktu itu masih pangkat mayor CHK Yonavia SHMH sebagai auditor militer. Artinya apa? Sebagai jaksa militer, penuntut. Siapa yang dituntut? Para prajurit yang bermasalah, yang melanggar hukum di medan pertempuran. Ya, itu jawabannya Khalid ya. Nah, kita dapat yang namanya setelah penghargaan, namanya Dharmanusa. Namanya ada nanti di tentara itu kan ada itu penghargaan tuh, ada lencana-lencana. Merah putih, ada namanya Dharmanusa. Satya Lencana Dharmanusa. Itu bukti kita pernah operasi. Tugas di medan operasi baik di tim TIN maupun di waktu itu para senior kita di Papua. Demikian Khalid. Ya, saya jawab. Ya, Pak, makasih Pak. Ya. Yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan. Untuk pertanyaan yang kedua, silakan. Untuk raise hand terlebih dahulu. Oke, Bapak, di sini ada Moreno. Ya. Rehan. Nah, ini dari kelas 71. Silakan Moreno, dinyalakan mic-nya. Pak, saya dengan Reno mau bertanya, bagaimana cara meningkatkan bela negara saat generasi muda? Saya mau jadi, saya cita-cita mau menjadi tentara. Oh, alhamdulillah, luar biasa ya. Pertanyaan yang bagus sekali, sesuai dengan cita-citanya. Sekarang Moreno sebagai yang namanya siswa, tuntut ilmu setinggi-tingginya. Gantungkan cita-cita setinggi langit, katanya. Bintang di langit, katanya. Mau jadi tentara, insya Allah nanti akan bisa dicapai. Syaratnya apa? Syarat nanti jaga kesehatan, ya. Nggak ada yang istilahnya yang cacat, ya. Badan sehat. Namun penguatan wawasan, yakin kalau dari alumni SMP Al-Azhar Sifawudi ini punya kemampuan di bidang intelektual dan wawasannya cukup luas. Nah, kalau masalah akademik mungkin tidak ada masalah, hanya masalah kesehatan nanti dan mental ideologi kita. Ideologi kita apa? Pancasila. Mental ideologi. Mental itu adalah semangat kita, spirit kita. Ideologi jelas Pancasila. Nah, ya, kira-kira cara kita meningkatkannya, ya, bagaimana Moreno harus setiap saat belajar yang sungguh-sungguh, menjaga kesehatan diri, ya, berbakti kepada orang tua, jangan lupa. Karena apa? Karena ridho Allah, ridho walidain. Ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah itu ridho orang tua. Kalau Moreno cita-cita jadi TNI, nanti kalau diridhoi orang tua, insya Allah Allah ridhoi juga. Dan nanti perjalanannya akan mulus sesuai dengan cita-cita Moreno. Maka tingkatkan pemahaman kita dan sering-sering nanti coba tonton film-film perjuangan, ya, terutama tentang hal-hal perjuangan dimanapun, ya, di seluruh wilayah di dunia ini ada perjuangan masyarakat tertentu untuk memerdekakan diri, dan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan ini untuk kita senantiasa meningkatkan kemampuan kita, kompetensi kita sebagai pemuda yang berkualitas, yang mumpuni. Gitu Moreno ya. Terus siapa? Terima kasih ya Pak. Ya, alhamdulillah. Silakan yang lain. Masya Allah. Ya, untuk pertanyaan ketiga, di sini langsung ada Pak. Nah, dengan Reva Liana kelas 71 SKS. Silakan Reva. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reva. Bapak, saya mau nanya, saya kan cita-citanya adalah menjadi atlet. Apakah itu perwujudan bela negara? Jadi apa? Jadi atlet, Pak. Oh, atlet. Atlet apa? Atlet yang mana? Basket, Pak. Oh, Masya Allah.
Mbak Reva, ya Mbak Reva, dalam kehidupan ini kita tentu berbeda-beda cita-citanya, ya. Keinginan pun berbeda-beda, ya. Yang penting bagi kita adalah niat kita untuk menjadi atlet itu apa? Nawaitu kita itu yang penting. Apakah dengan menjadi atlet itu kita semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh? Nah, kalau semakin dekat pada Allah sebagai wanita muslimah sejati, ya, maka Allah ridho. Ada atlet sekarang banyak yang pakai jilbab, pakai hijab, berprestasi banyak sekarang. Baik di dunia basket, dunia voli, ya. Pernah kan Mbak Reva nonton kan? Pernah nggak? Bisa, tidak tertutup kemungkinan. Namun jangan sampai kita mengejar prestasi dunia, ya, membuat Allah murka, ya, membuat Allah murka. Apa itu? Kita meninggalkan nilai-nilai agama. Seperti wanita ini, yang sangat diutamakan adalah jangan sampai keluar rumah tidak menutup aurat, ya, keluar rumah. Nah, ini adalah salah satu yang harus kita pegang. Salah satu yang kita camkan, setiap wanita soleh nggak boleh keluar rumah tanpa menutup aurat. Dalam satu hadis dikatakan, diharamkan bau sorga bagi wanita jika keluar rumah kelihatan satu helai rambut saja. Bau sorga nggak kecium, Masya Allah Mbak Reva. Nah, ya, jadi kita dalam belajar untuk menggapai cita-cita kita, tentu kita selalu mengikuti ajaran dari baginda Rasulullah SAW. Maka kita selamat di dunia dan akhirat. Kita meraih kesuksesan. Insya Allah ya, Mbak Reva ya. Itu pegang tubuh. Silakan. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Mbak Reva. Ya, sudah 3 penanya. Mungkin kita cukupkan saja Bapak atau mau ditambah untuk 1 pertanyaan lagi? Silakan, masih ada waktu. Kalau ada yang lain yang... Silakan untuk anak-anak, untuk yang mau bertanya silakan raise hand terlebih dahulu. Oke. Silakan raise hand. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Apakah sudah cukup semua pemaparan dari Bapak Yon Afia dan kalian sudah paham, kita semua sudah paham semua ya. Dan semangat cinta tanah air ini untuk para pelajar, kita memang harus meningkatkan iman, ilmu, serta teknologi. Dan selalu menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadi panutan dalam kehidupan di dunia ini ya gitu ya Pak ya. Betul sekali Bu. Terima kasih banyak Bapak untuk ya, waktu yang telah diberikan dan memberikan materi yang sangat bermanfaat insya Allah untuk kami semua. Amin, terutama amin. Di SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Amin, ya Allah. Nah, untuk selanjutnya untuk sesi tanya jawab mungkin kita sudahi dulu ya Pak ya. Sudah, insya Allah. Terima kasih banyak Pak Yon Manang. Dan untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Heru Khairullah MPDI. Kepada Bapak Heru Khairullah yang biasa kita panggil dengan Bapak Ruli, dipersilakan. Terima kasih Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ruli. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kolonel Yon, yang terhormat Bapak dan Ibu, para pimpinan, para guru, orang tua, peserta didik, para siswa dan siswi, anak-anakku yang Bapak banggakan. Sebelum kita mengakhiri
mengakhiri acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu seraya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan kelancaran, kemudahan dalam segala urusan, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, sehat jasad, jiwa dan raga. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan cepat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami semenjak kecil. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari sifat gundah gelisah dan sedih. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil. Wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari sifat lilitan hutang dan penistaan dan penindasan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, kami mohon keselamatan atas agama kami, kesehatan badan kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kami keberkahan dalam rezeki, berikanlah kami kesempatan untuk bertaubat sebelum meninggal, dan mendapatkan rahmat-Mu ketika meninggal, serta mendapatkan maghfirah ampunan-Mu setelah kami meninggal. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ampunilah dosa ketika kami dihisab di hadapan-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk dan hidayah kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa azab neraka. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruli. Nah, hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kegiatan LDKS dan Bela Negara sudah selesai dilaksanakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada anak-anak atas kehadirannya di kegiatan hari ini. Semoga kita dapat memetik ilmu dari narasumber kita, yaitu Bapak Kolonel CHK Purnawirawan Yun Akia SH MH. Dan sebelum acara ditutup,
kami akan mendokumentasikan kegiatan hari ini. Kita akan foto bersama secara digital, secara virtual bersama Bapak Yon Afia. Yuk, semuanya kameranya silakan dinyalakan. Aktifkan semua kameranya, bergaya. Kita akan foto. Di sini ada 4 slide, berarti kurang lebih kita memberikan 4 gaya ya, karena kita tidak tahu ada di slide keberapakah kita. Nah, jadinya kita bergaya 4 kali ya. Untuk slide yang pertama, oke, 1, 2, 3. Nah. Untuk slide yang kedua, 2, 3, 4. Untuk slide yang ketiga, 3, 4, 5. Untuk slide yang terakhir, yaitu slide yang keempat, 4, 5, 6. Oke, sudah semua terfoto. Kita sudah foto bersama dengan Bapak Yon Afia. Terima kasih untuk Bapak Yon Afia yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk anak-anak sekalian yang mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan sangat baik. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua senantiasa selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Terima kasih Pak Bos. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya.